Oke, kita mau ngapain sih Git sekarang? Kita tuh sedang menjalani tugas atau misi dari Miss Loli Adelia. Tarigan. Tugas apa sih Git? Nah, itu kita ini lagi mau ngebahas tentang topik yang cukup serius dan kontroversial, mengguncang seluruh dunia hiburan. Topik apa itu? PDD. Ya, PDD. Nama besar di industri musik dan bisnis, Sean P. Diddy Combs. Saat ini dia sedang menghadapi tuduhan yang mengejutkan. Tuduhan ini melibatkan perdagangan seksual, pemerasan, dan keterlibatan dalam jaringan prostitusi. Bagaimana sih menurut lo tentang berita ini? Iya, berita ini benar-benar mengguncang industri hiburan sih. P. Diddy tuh udah dikenal selama bertahun-tahun lah ya, sebagai ikon musik nih. Bahkan bukan hanya P. Diddy yang disebut-sebut, tetapi juga Beyonce, Jay-Z, bahkan Justin Bieber dan artis-artis lain yang besar. Benar sekali. Kasus ini juga muncul di tengah banyaknya sorotan terhadap perilaku figur publik dan penyalahgunaan kuasa dalam beberapa tahun terakhir ini, yang membuat situs ini semakin rumit dan besar berpengaruh P. Diddy di berbagai industri, yang tentunya menimbulkan banyak pertanyaan sekali. Ya, betul. Jadi katanya awalnya tuh beberapa korban dari P. Diddy ini tuh mereka bersekongkol untuk ngumpulin bukti-bukti evidence dari jejak rekaman gitu kan, untuk federal agent ya bisa masuk menyelidiki rumah atau mansionnya P. Diddy nih. Dan apa yang ditemukan di sana tuh bener-bener gila banget. Apa aja sih, Jul? Coba kasih tahu deh. Gila sih. Yang ditemukan di mansionnya P. Diddy itu ada 1,000 lebih baby oil, bahkan perlengkapan senjata, dan ratusan hasil rekaman kejahatan P. Diddy selama ini. Kebayang gak sih hebohnya kalau di-share ke seluruh dunia tentang video ini? Oh my god. Gak bisa sih. Gak bisa kebayang. Ini tuh udah gila banget. Dan juga katanya ditemukan 784 mainan fantasi. Gila. Dan kasur raksasa yang berukuran 784 kaki itu lebih gede dari rumah gua sih. Gila. Mungkin di situ kali ya, di si Didi ini melakukan kegiatan-kegiatan aksi untuk korban-korbannya itu ya. Ya paham? Iya, bisa jadi. Karena sebenarnya P. Diddy ini dikenal dengan penganjuran pesta besar-besaran, termasuk wild party yang populer di kalangan selebriti A-list, yang merupakan permulaan dari freak off party, di mana segala aktiviti liar dan tidak senonoh dilakukan secara rahasia gitu. Setaunya ya, para selebriti yang hadir ini dikatakan diberi bahan terlarang yang membuat mereka hilang kesadaran gitu. Terus P. Diddy ini menggunakan kesempatan ini untuk merekam aksi-aksi mereka. Terus rekaman tersebut kemudian dijadikan alat ugatan bagi memastikan mereka tidak berbicara. Jadi mereka tuh dibungkam. Gila sih. Ya itu gila banget sih. Dan yang mengagetkannya lagi,
mangsa dia yang termuda dikatakan masih berusia 9 tahun. Dan kini lebih dari 100 lebih individu telah tampil untuk menuntut keadilan. Skandal ini juga membangkitkan teori konspirasi lama yang mengaitkan PDD dengan kematian bintang-bintang terkenal seperti Tupac Shakur dan The Notorious Big A.G, Alia dan Michael Jackson. Ya. Bintang pop seperti Justin Bieber ya, juga itu sih yang paling diprihatinkan oleh banyak orang. Karena dia tuh melalui Usher dikenalkan si Justin ini ke Didi. Dia awalnya Didi ini menawarkan sekilas kehidupan mewah untuk Justin Bieber kan, dimana Didi ini menjadi mentornya si Justin dalam bakat mudanya dia. Lalu sampai keduanya tuh menghabisi banyak waktu bersama. Namun apa yang terjadi dengan hubungan mereka berdua tuh nggak ada yang tahu selama itu. Iya, nggak ada yang tahu. Dan setelah itu si Justin Bieber ini keadaannya tampak buruk banget setelah Trauma. Iya, setelah berhubungan dengan P Diddy. Bahkan Jaden Smith yang main di Karate Kids itu juga mengalami hal yang sama dengan Justin Bieber oleh P Diddy ini. Bahkan lebih parahnya si Jaden Smith ini ditumbalin oleh bokapnya sendiri. Iya kan, yaitu si Will Smith ini. Sejak penahanannya ini, banyak yang muncul membongkarkan satu demi satu rahasia hitam yang selama ini disembunyikan oleh si P Diddy ini. Betul. Berarti terungkaplah ya kekejaman dari lingkaran P Diddy ini, kayak dari Beyonce dan suaminya Jay-Z yang juga terlibat dengan aksi pesta freak off tersebut. Beberapa artis yang tahu tapi belum terlibat dalam pesta-pesta yang diadain oleh P Diddy kayak but they know. Mereka tahu betapa kejamnya lingkaran P Diddy ini ya. Contohnya Grammy Award saat itu Taylor Swift menang piala nominasi yang listnya itu terdapat Beyonce. Dan tiba-tiba Kanye West itu datang ke atas panggung. Oh iya, gue tahu. Ya, pasti itu viral banget itu. Dan dia berperilaku sangat menyinggung Taylor Swift saat yang ternyata merupakan aksi pembelaan secara tersembunyi ternyata selama ini. Demi oh my god. Karena seingat gue juga Adele dan Lizzo ya, yang pernah nih, mereka juga pernah menang nominasi yang ada Beyonce-nya di situ. Tetapi yang menang tuh Adele sama Lizzo. Tapi mereka tuh menghambelkan diri, kayak menyebutkan Beyonce dalam speech terima kasih mereka. Gue nggak tahu itu untuk apa. Itu bingung sih. Iya. Yang menang siapa yang kok dia? Iya bener. Terus ternyata dari semua itu mereka takut terhadap Beyonce. Karena Taylor Swift ya, kalau bukan karena Kanye West saat itu, mungkin nasibnya akan seperti jadi Left Eye dan Alia, dimana mereka menjadi korban killing spree dari Beyonce nih. Saat mereka tidak melakukan apa-apa yang seharusnya mereka melakukan hal yang sama Adele sama Lizzo. Makanya itu sebab mereka meninggal tuh ternyata gara-gara itu. Gila sih. Dan bayangin, sebesar ini, seluas ini, apa gak guncangin satu dunia ini. Jadi si Beyonce dan Jay-Z inilah yang merupakan pengaruh P Diddy untuk mengorbankan karir artis lain. Iya betul. Bahkan banyak yang mencoba menulis lirik dalam lagu mereka tentang aksinya. Banyak banget. Dari si P Diddy ini, seperti seperti Eminem, 5 Cent dan Ice Cube yang pengen mengasih tahu dunia betapa buruknya P Diddy ini, tetapi tidak terlihat sama sekali. Bener.
Bahkan juga dugaan dari beberapa partisipan party PDD ini seperti Justin, Katy Perry, Miley Cyrus, Britney Spears, dan Kesha. Jadi dari semua skandal ini, apa sih Jul yang bakal terjadi pada P Diddy ini? Sebenarnya sih, sebelumnya keluarganya P Diddy ini yang mencoba meminta keringanan untuk P Diddy ini ditahan di rumah selama penyelidikan. Tetapi ditolak oleh hakim dan jaksa karena banyaknya skandal kejahatan dan sudah tidak bisa dipercaya lagi. Juga si P Diddy ini pernah menyuap sebesar 50 juta dolar Amerika, tapi ditolak. Gak kebayang sih kalau di Indo. Kalau di Indo bakal terima udah sih. bakal tutup mulut itu. betul. Maka dari itu nih, kita semua masih belum tahu nih gugatan apa yang dikasih ke P Diddy ke depannya. Apakah hukuman mati atau seumur hidup di penjara, ya kan? Dan tahu gak sih, ternyata di atas P Diddy itu ada yang namanya Tommy Motodola. Bagus ya. Ya, dan lo tau gak sih, ternyata di atas P Diddy itu ada Reza Arab. Reza anjing.